Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Nah, selain kakak Iska, kita juga akan ditemani siapa lagi kak? Siapa lagi ya? Ada kakak Aurel yang akan membawakan firman Tuhan di kelas Batita dan kelas Balita. Dan ada kakak Rere yang akan membawakan firman Tuhan di kelas kecil dan kelas besar. Nah, kalau begitu, apakah adik-adik di sini sudah siap untuk bernyanyi dan memuji Tuhan? Mana suaranya? Yang siap pasti suaranya lebih keras ya kak? Iya kak, pastinya adik-adik sudah semangat, sudah mau memuji nama Tuhan. Ayo, kita mau ajak adik-adik, kita bernyanyi sama-sama, kita memuji Tuhan, kita mau bernyanyi lagu Ada Satu Sobatku Yang Setia. Musik! Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Sekarang kita mau bernyanyi satu buah lagu lagi. Lagu apa sih Kak Angel? Kita sekarang akan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Musik! Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oh bilanglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh bilanglah, oh ya ya ya, ku jawab ya ya ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya ya ya. Adik-adik, mari kita duduk. Nah, apakah tadi semuanya masih bersemangat untuk bernyanyi? Pastinya masih dong kak. Oke, kalau begitu adik-adik, sebelum kita lanjut memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita pada pagi hari ini ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih karena Tuhan telah memimpin kami, melindungi kami sampai pada pagi hari ini. Kami dapat beribadah melalui YouTube. Kiranya ya Bapak, ibadah impal kami pada pagi hari ini dapat berkenan di hadirat Tuhan, dan kami dapat memuliakan dan memuji nama Tuhan dengan hati yang gembira. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik masih bersemangat? Kalau gitu kita bangkit berdiri lagi. Sekarang kita mau bernyanyi lagi satu buah pujian ya adik-adik ya. Lagunya Biarpun Gunung-gunung Beranjak. Semangat! Musik! Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak
Ngomong-ngomong Kak Friska, kita sekarang mau ngapain lagi nih Kak? Nah, Kak Angel, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan lupa ya adik-adik untuk menyiapkan Alkitabnya. Siap semua untuk dengar cerita firman Tuhan? Tapi sebelum mendengar cerita firman Tuhan, kakak mau ajak adik-adik bernyanyi lagi satu buah lagu. Lagunya judulnya Yesus Sayang Padaku. Musik kakak. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, bahwa aku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi sama Kakak Rere. Nah, adik, hari ini Kakak Rere akan bercerita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Rere mau adik-adik ambil kitabnya. Kita siapin dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Nah, Alkitabnya dibuka yuk. Dari Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Oke? Jadi buka semua Alkitabnya. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami kembali pada hari ini untuk melaksanakan sekolah minggu. Tuhan, sebentar lagi juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati Kakak Rere yang akan bercerita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, adik-adik semuanya udah ketemu kan ya? Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Oke, kita baca bareng-bareng ya ayatnya. Kejadian 43 ayat 1 sampai 14. Saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pulang membeli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu Yehuda menjawab, "Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kami. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkannya pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana. Sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak bersama-sama dengan kamu." Lalu berkatalah Israel, "Mengapa kamu mendatangkan pemala petaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang?" Jawab mereka, "Orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang anak sanak saudara kita. Masih hidupkah ayahmu? Adakah adikmu lagi?" Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa itu akan berkata, "Bawalah kemari adikmu itu"? Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku jika aku tidak membawa dia padamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya." Nah, kita
tidak berlambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian, perbuatlah begini, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini, dalam tempat yang dulu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan, sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladang, buah kemiri dan buah badan. Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya, uang yang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karung itu, haruslah kamu bawa kembali, mungkin itu suatu kecelakaan. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai anakku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah sudah kehilangan. Ya, adik-adik, Kak Rere mau tanya sama adik-adik. Coba tadi di ayat Kejadian 43 ayat 1 sampai 14 ada siapa saja tokoh di situ? Ayo, ada yang tahu? Di dalam tokoh itu, dalam bacaan itu ada 2 tokoh. Nah, yang pertama ada Bapak Yakub dan yang kedua adalah Yehuda. Nah, Bapak Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan. Bapak Yakub tinggal di tanah Kanaan. Salah satu dari 12 anak Bapak Yakub ini, yang keempat bernama Yehuda. Nah, dulu Yehuda dan saudara-saudaranya ini sangat iri kepada Yusuf, sehingga mereka menjual Yusuf ke bangsa Mesir sebagai budak. Nah, sebelum Kakak Rere lanjut, coba Kakak Rere mau tanya dulu sama adik-adik. Adik-adik ada yang pernah merasa lapar? Ayo, siapa yang pernah lapar? Kakak Rere juga pernah lapar ya. Kalau kita lapar tuh apa sih yang kita rasain adik-adik? Efeknya kita sakit kepala, terus kita perutnya jadi sakit, terus kadang badan kita jadi lemes ya adik-adik. Nah, adik-adik dari bacaan Alkitab ini, Bapak Yakub dan anak-anaknya serta seluruh Kanaan dilanda kekurangan dan kelaparan. Nah, lalu Bapak Yakub meminta anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli makanan. Tapi tadi Yehuda dan semuanya itu nggak mau pergi tanpa Benyamin. Karena kenapa coba mereka nggak mau pergi sama Benyamin? Mereka nggak mau pergi kalau Benyamin nggak ikut. Karena katanya kalau di sana itu mereka akan diberi makanan kalau Benyamin ikut. Itu sama sesuai dengan perintah yang telah Yusuf katakan sebelum kejadian ini. Nah, adik-adik, untuk cerita lebih lengkapnya Kakak Rere punya video. Nah, adik-adik boleh lihat video ini dulu ya. Sementara itu, Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf. Sebab hebat kelaparan itu di seluruh bumi. Tetapi di seluruh negeri Mesir ada roti. Sebab ada kelaparan di tanah Kanaan. Setelah Yakub mendapat kabar bahwa ada gandum di Mesir, berkatalah ia kepada anak-anaknya, "Pergilah ke sana dan belilah gandum di sana untuk kita, supaya kita tetap hidup dan jangan mati." Lalu pergilah 10 orang saudara Yusuf untuk membeli gandum di Mesir. Jadi ketika saudara-saudara Yusuf datang, kepadanya lah mereka menghadap dan sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Ketika Yusuf melihat saudara-saudaranya, segeralah mereka dikenalnya. Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka. Berkatalah ia kepada mereka, "Dari mana kamu? Kamu ini pengintai.
Jawab mereka, dari tanah Kanaan untuk membeli bahan makanan. Hamba-hambamu ini 12 orang. Kami bersaudara, anak dari satu ayah di tanah Kanaan. Tetapi yang bungsu sekarang ada pada ayah kami, dan seorang sudah tidak ada lagi. berkatalah Yusuf kepada mereka, biarkanlah dari kamu bersaudara tinggal seorang terkurung dalam rumah tahanan. Tetapi saudaramu yang bungsu itu haruslah kamu bawa kepadaku. Ia mengambil Simeon dari antara mereka, lalu disuruh belenggu di depan mata mereka. Tetapi pergilah kamu, bawalah gandum untuk meredakan lapar seisi rumahmu. Sesudah itu, mereka pun memuat gandum itu ke atas keledai mereka, lalu berangkat dari situ. Ketika mereka sampai kepada Yakub, ayah mereka, di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya. Dan Yakub, ayah mereka, berkata kepadanya, Kamu membuat aku kehilangan anak-anakku. Yusuf tidak ada lagi, dan Simeon tidak ada lagi. Sekarang Benyamin pun hendak kamu bawa juga. Aku inilah yang menanggung segala-galanya itu. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu. tetapi jawabnya, Anakku itu tidak akan pergi ke sana bersama-sama dengan kamu. Jika dia ditimpa kecelakaan di jalan yang akan kamu tempuh, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena duka cita. hebat sekali kelaparan di negeri itu. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, Pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. Lalu Yehuda menjawabnya, Orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Jika engkau mau biarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi ke sana dan membeli bahan makanan bagimu, supaya kita tetap hidup dan jangan mati. ayah mereka berkata kepadanya, Jika demikian, ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. beserta Benyamin juga, mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Nah, adik-adik, ternyata dari video yang tadi itu, Bapak Yakub sangat khawatir kalau Benyamin ikut ke Mesir. Kita coba. Nah, adik-adik, ternyata Bapak Yakub khawatir kalau Benyamin ikut ke Mesir, maka bisa jadi Benyamin tidak kembali lagi sama seperti Simeon yang ditahan di Mesir. Nah, sedangkan Yehuda pun khawatir kalau mereka tidak berangkat ke Mesir dan membeli makanan, maka keluarga beserta anak-anak mereka akan mati kelaparan. Nah, kemudian tahu nggak adik-adik apa yang dilakukan Yehuda kepada Bapak Yakub? Yehuda memberikan jaminan kepada Bapak Yakub bahwa ia akan kembali pulang bersama Benyamin, kembali ke rumah bersama Benyamin, sehingga akhirnya Bapak Yakub pun bersedia mengizinkan Benyamin untuk pergi ke Mesir dan berserah, dan akhirnya Bapak Yakub pun berserah kepada Tuhan. Nah, Tuhan pun mengabulkan doa dan permohonannya Bapak Yakub. Tuhan menjaga mereka, bahkan kemudian mempertemukan mereka dengan siapa? Dengan Yusuf, saudara mereka yang sudah tidak lama bertemu. Nah, adik-adik, kita mau belajar seperti Bapak Yakub yang tidak takut dan akhirnya berserah kepada Tuhan. Berharap juga Tuhan membuat penguasa Mesir itu berbelas kasihan kepada mereka. Nah, Bapak Yakub mengizinkan anak-anaknya kembali ke Mesir dan membawa Benyamin tidak ditahan di Mesir. Tapi adik-adik, Bapak Yakub itu tidak hanya sekedar berdoa, tidak hanya sekedar
berharap kepada Tuhan, tapi Bapak Yakub tadi apa? Bapak Yakub memberikan yang terbaik, yaitu membawa persembahan yang terbaik untuk penguasa Mesir agar anak-anaknya bisa kembali pulang dengan selamat. Nah, adik-adik, tadi Kakak Rere udah bilang sama seperti Bapak Yakub yang mau berserah dan tidak takut juga berserah kepada Tuhan, memberikan yang terbaik. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus juga harus belajar tidak takut, percaya dan berserah kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena masa depan kita itu ada di tangan Tuhan Yesus. Nah, seperti Bapak Yakub juga yang tidak hanya berserah kepada Tuhan dalam mencapai masa depan atau mencapai suatu keinginan, Bapak Yakub juga memberikan yang terbaik. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan harus memberikan yang terbaik untuk mencapai cita-cita kita, mencapai nilai yang baik, mencapai sesuatu yang baik dengan apa? Dengan rajin belajar, dengan tekun, adik-adik terus sudah gitu berusaha, bukan menyerah. Nah, setelah kita mau belajar dan berusaha yang terbaik, tentu jangan lupa kita apa? Rajin berdoa. Nah, adik-adik, kalian punya ayat hafalan untuk hari ini dari Matius 6 ayat 34. Nah, kalian bacain ya. Adik-adik boleh hafal ya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Ya, demikianlah firman Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, kalian punya aktivitas untuk minggu ini. Aktivitasnya adalah adik-adik boleh menuliskan harapan adik-adik di tahun 2022. Nah, adik-adik boleh juga harapan yang udah adik-adik tulis ini, adik-adik hias, adik-adik warnain, atau adik-adik tempel di dinding kamarnya, atau tempel di pintu kamar, atau tempel di lingkungan rumahnya, itu boleh ya. Dan hasil harapan adik-adik yang sudah dihias itu boleh difotokan di grup WhatsApp-nya, grup WhatsApp kelasnya masing-masing. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Wah, Kak Friska, ternyata firman Tuhan kita pada pagi hari ini menarik sekali ya, Kak. Iya, betul sekali Kak Angel. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk kita tetap selalu berserah sama Tuhan. Ya, tetap mengandalkan Tuhan dimanapun tiap perjalanan hidup kita. Nah, adik Kak Angel, sekarang selanjutnya kita mau merespon firman Tuhan kita yang sudah kita dengar dengan menyanyikan lagu yuk. Ayo Kak, adik-adik kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Apapun Menimpamu. Musik. Sekarang kita akan doa syafaat. Semuanya boleh lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Tuhan karena berkat dan anugerah-Mu sehingga pada hari ini kami masih bisa berkumpul Tuhan walaupun secara online dari rumah kami masing-masing Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau berdoa untuk teman-teman kami Tuhan
Pulihkanlah Tuhan jikalau ada teman-teman kami yang sakit Tuhan. Ya, berikanlah kesehatan Tuhan dari setiap teman-teman kami Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong berkati satu persatu dari kami yang mungkin sudah mulai sekolah offline. Tuhan, berikanlah kesehatan kami selalu sehingga kami bisa bersekolah dengan baik Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin belum bisa sekolah secara offline Tuhan, belum bisa bertemu dengan teman-teman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau melindungi selalu Tuhan, menjaga mereka selalu Tuhan, sehingga pada akhirnya teman-teman kami ini bisa bersekolah Tuhan, kembali lagi bertemu dengan teman-teman Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong jaga Tuhan kesehatan Tuhan dari setiap orang tua kami Tuhan. Biarlah mereka tetap semangat Tuhan, menjaga kami, melindungi kami Tuhan. Tuhan juga tolong berkati setiap dari guru-guru kami Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan. Kiranya guru-guru kami juga diberikan kesehatan Tuhan, diberikan kesabaran Tuhan dalam mengajar kami setiap harinya Tuhan, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang lebih baik lagi Tuhan ke depannya Tuhan. Tuhan Kau tolong berkati juga gereja kami Tuhan, gereja GPIB Maranatha Bandung Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberikan perlindungan selalu Tuhan. Juga Kau tolong berkati setiap lokat yang ada di dalamnya Tuhan, sehingga kami setiap lokat Tuhan bisa terus berjalan dengan baik Tuhan, dengan perlindungan dari Tuhan saja Tuhan. Tuhan juga tolong berkati setiap kakak pelayan, presbiter, majelis Tuhan, semuanya yang ikut berpelayanan demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kiranya apapun Tuhan yang menjadi pergumulan dari setiap kami Tuhan, bisa kami lakukan dengan baik Tuhan, sehingga kami juga bisa memuliakan nama-Mu dengan lebih baik lagi Tuhan. Tuhan Kau juga tolong berkati negara kami, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Dan penyakit corona yang sedang kami lihat, yang sedang kami rasakan, yang mungkin ada corona jenis baru yaitu Omicron, Tuhan Kau tolong berkati Tuhan. Dari penyakit-penyakit ini, kiranya hilangkan Tuhan penyakit ini, sehingga kami, adik-adik, kakak pelayan, serta seluruh masyarakat bisa untuk kembali bersosialisasi lagi, kembali untuk beraktivitas lagi Tuhan dengan normal Tuhan. Tuhan juga tolong berkati negara kami yang mungkin dalam keadaan pemulihan Tuhan. Kiranya pemulihan yang negara kami lakukan Tuhan dapat pelan-pelan menjadi negara yang lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk segala anugerah, kemuliaan, dan semua yang telah Tuhan berikan pada kami hingga hari ini. Kiranya Engkau selalu melindungi kami dan menjaga kami, serta sabar Tuhan dalam membantu kami Tuhan, memberkati kami Tuhan. Tuhan juga Engkau tolong berkati Tuhan untuk adik-adik yang mungkin belum bisa vaksin. Tuhan, biarkanlah Tuhan adik-adik ini Tuhan supaya program vaksin untuk 12 tahun ke bawah ini terjadi Tuhan, sehingga mereka Tuhan bisa beraktivitas dengan semestinya Tuhan. Tuhan, doa yang kurang jauh dari sempurna ini kami alaskan ke dalam nama-Mu, dalam doa Bapa kami Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami yang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita waktunya untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh persiapkan persembahannya ya, dimasukkan ke dalam amplop. Kalau adik-adik belum sempat untuk bawa ke gereja, boleh bisa titip mama dan papa untuk bawakan ke gereja. Kalau gitu semuanya sudah siap, kita mau bawa persembahan kita ke gereja, kita tapi mau puji Tuhan dulu. Nah lagunya apa Kak Angel?
Oke adik-adik, sekarang kita akan menyanyikan lagu Terima Kasih Tuhan. Musik. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, sekarang kita mau berdoa untuk persembahan kita ya. Kalau gitu, kita tutup mata, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau kami tadi sudah memberikan persembahan kami. Berkati ya Tuhan persembahan kami supaya bisa menjadi berkat untuk gereja-gereja kami. Biarlah apapun yang kami berikan ini untuk memperbesar kerajaan surga. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hai adik-adik, Kakak Rere sama Kakak Len punya pengumuman. Apa ya Kakak Len pengumumannya? Jadi kita akan ada IPA interaktif tanggal 30 Januari. Nah, adik-adik nanti kita akan ketemu sama semua teman-teman di mana kan? Di Zoom ya adik-adik ya. Kita akan ketemu di Zoom tanggal 30 Januari 2022 jam berapa Kakak Len? Jam 7.30. Oke adik-adik, dadah. Adik-adik, ibadah kita udah hampir mau selesai ya Kak. Oh, iya Kak. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, Kakak mau ajak adik-adik semuanya untuk bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Musik. Jangan kamu khawatir, burung di udara yang melihat. Jangan kamu khawatir, bunga di padang yang hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau akan dilupakan. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Adik-adik, ibadah kita udah mau selesai ya Kakak Injil ya. Nah, untuk menutup ibadah kita, kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau ibadah kami boleh selesai. Biarlah ya Tuhan, apa yang sudah kami dengar firman Tuhan, kami boleh lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga sudah memuji nama Tuhan, biarlah tiap hari kami boleh Tuhan berkati. Inilah doa dan ungkapan syukur kami ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Ya